Uy. Han, hei, saya berusaha yang terbaik dalam tugas saya malam ini. Tapi ini memang minggu yang berat dan melelahkan. Maaf bila saya tidak menyapa kalian dengan baik. Selamat malam anak-anak. Apakah kalian sedang mencari Daniel? Kalian merindukannya bukan? Ia sedang berada di kamarnya untuk berdoa. Saya Ariok, pemimpin pengawal Raja Nebukadnezar. Tahukah kalian mengapa di sini tampak sedang sibuk sekali anak-anak? Karena sesuatu yang aneh terjadi pada raja. Mari anak-anak datang lebih dekat lagi dan saya akan menceritakannya. Kalian pernah tidak bermimpi lalu tidak mengingatnya lagi? Jadi ini yang terjadi lagi pada raja malam ini. Ia bermimpi, tapi ia lupa beberapa bagian mimpinya. Yang ia ingat bahwa yang ia ingin begitu penting. Ia sangat terkesan dengan mimpinya ini. Tetapi kemudian beberapa bagian lenyap dari ingatannya. Ia sangat gelisah dan membangunkan seisi istananya. Raja hanya teringat sebagiannya saja dan sangat sulit baginya untuk mengingat-ingat lagi selengkapnya. Dan bila raja sedang terjaga seperti itu, maka seisi istananya ikut terjaga juga. Tetapi tahukah kalian, ia mengharapkan petunjuk dari dewa-dewa, sebab ia mengkhawatirkan kerajaannya. Baginya, mimpinya ini sungguh berbeda dari mimpi-mimpi raja lainnya. Sehingga ia memanggil semua ahli jampi, ahli perbintangan, ahli sihir, orang berilmu, dan orang-orang pintar di kerajaannya untuk segera datang kepadanya dan menceritakan mimpinya itu sekaligus dengan maknanya. Orang-orang yang dianggap orang bijaksana di Babel adalah orang-orang yang dianggap berilmu. Namun, mereka juga menyembah berhala, mempraktekkan ritual para petenung, melakukan sihir, mempercayai ramalan bintang, dan melakukan segala hal jahat yang tidak disukai Allahnya Daniel. Mereka mengaku-ngaku bisa berkomunikasi dengan para dewa dan dengan para roh-roh dunia ini, dan bahkan dengan orang-orang mati. Sejujurnya, kini saya tidak percaya lagi kata-kata mereka itu. Mereka ternyata tidak tahu apa-apa tentang masa depan, dan mereka tidak dapat memberitahu raja tentang mimpinya. Kini, mereka sedang dalam masalah besar, karena tidak satu pun trik sulap atau upaya mereka yang dapat menyatakan tentang mimpi itu kepada mereka. Mereka bahkan menyatakan kepada raja bahwa hanya golongan dewa saja yang dapat mengungkapkan mimpi seseorang. Sehingga Nebukadnezar sangat murka dan memerintahkan untuk membunuh mereka semua. Ia memerintahkan supaya mereka dipenggal-penggal dan rumah mereka dirobohkan menjadi timbunan puing. Ya, termasuk Daniel dan teman-temannya. Tetapi jangan khawatir dulu. Saya percaya Daniel dilindungi oleh Allahnya. Tahukah kenapa? Karena Daniel itu orang yang sangat berhikmat, bijaksana, dan pemberani. Ia tidak takut pada raja. Ia meminta saya untuk membawanya menghadap Raja Nebukadnezar yang sedang murka. Padahal telah terbit dekret kematian atas seluruh orang-orang bijaksana di kerajaan. Sulit dipercaya. Ia ternyata pergi untuk memohonkan sesuatu bagi hidupnya dan bagi seluruh
orang bijaksana itu. Dan ia benar-benar orang bijaksana yang sejati. Daniel menyatakan bahwa hanya ada satu Allah di sorga yang menyingkapkan segala rahasia di alam semesta ini. Meskipun para orang yang mengaku bijaksana lainnya itu telah memperdaya raja untuk percaya bahwa hanya mereka saja yang dapat memberi jawaban kepadanya. Dan kini Raja Nebukadnezar pun tahulah bahwa mereka itu ternyata hanya mendustainya selama ini. Dan rasanya sepertinya benar mimpi raja ini adalah pekabaran dari Allahnya Daniel kepada Raja Nebukadnezar, di mana ia hendak menunjukkan kepada raja tentang apa yang akan terjadi padanya dan seluruh kerajaannya. Ketika Daniel masuk ke ruangan raja, raja terkejut mendengar ada orang yang menyatakan dapat menolongnya, dan ia mendengarkan Daniel dan mengabulkan permintaannya yang meminta waktu sedikit lagi. Daniel tidak mengatakan bahwa ia sanggup menyatakan kepada raja tentang mimpinya itu. Namun, ia menyatakan bahwa ia hendak berdoa kepada Allah agar ia menyatakan mimpi itu. Ia berjanji untuk memberi jawaban yang diminta Raja Nebukadnezar. Saya terkesan dengan Daniel. Ia tampak menaruh imannya pada Tuhannya dan percaya bahwa Tuhannya tentu menjawab permintaannya. Tahukah kalian apa yang Daniel juga percayai? Saya pun jadi tahu. Ternyata itu adalah Alkitab. Dinyatakannya bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Mereka tidak merasakan apapun, tidak dapat berpikir, dan tidak dapat bercakap dengan siapapun juga. Orang mati itu seperti orang yang tidur nyenyak, dan orang yang mati hanya kembali bila Yesus membangkitkan mereka pada hari kebangkitan. Jadi anak-anak, jangan pernah ikut serta dalam ilmu gaib, atau sihir, atau ilmu guna-guna apapun juga ya. Itu sia-sia. Bahkan menjauhkanmu dari Tuhan dan menaruhmu di bawah kendali kuasa si musuh. Hanya Tuhan yang tahu benar tentang masa depanmu dan akan melindungimu ketika undang-undang kematian seperti itu berlaku lagi di akhir zaman. Perbuatlah seperti apa yang diperbuat Daniel. Ia tetap teguh pada kesetiaannya dan selalu berkata benar pada orang-orang, dan mendoakan orang-orang supaya dapat juga mengenal Tuhan dan menyerahkan hidup mereka kepadanya. Sebagaimana Daniel yang mengantarai hidup orang-orang bijaksana dahulu hingga mereka turut menyaksikan kuasa Tuhan. Saya sungguh kagum juga. Segala sesuatu tampak semakin menarik di sini. Tak sabar rasanya untuk menyaksikan kelanjutannya. Kalian juga kan? Hehe. Baiklah, selamat beristirahat. Sampai jumpa segera anak-anak. Dah.